Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di area Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini, di depan kita ini, tanah yang luas, yang tidak ada yang berani menanami makam. Ini kalau menurut saya, ini adalah letak titik dari pusat candi. Tapi di sini sudah dimitoskan menjadi makam Syekh Kanan, Syekh Kidul, Syekh Ler. Ini kalau menurut saya betul-betul titik dari sebuah candi. Sisa-sisa di sini sudah tidak ada. Hanya ini kita nanti akan melihat satu yoni yang lainnya saya tidak bisa menjangkau karena sulit medannya. Ayo jalan. Adik bilang apa? Tidak ada permintaan. Apa bilang apa? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya jalan terus ayo. Bicara nih. Ini kita menuju ke lokasi yoni yang dimitoskan siapapun, apalagi manusia, itu pernah dimitoskan seekor kerbau melihat air yang ada di yoni itu bisa buta dan gila. Jadi yoni ini dimitoskan sebagai sejenis kaca pengilon. Nah, karena mitos itu yang menyatakan kalau melihat airnya bisa buta, lantas yoninya dibalik. Jadi yang terlihat bawahan kotak untuk tempat lingga tidak bisa terlihat karena dibalik dan dipendam, hanya terlihat bawahan yoni. Ini di kebun kopi. Nah, ini sudah nyampe. Inilah sebuah yoni yang dibalik, yang katanya sebuah pengilon atau kaca yang dimitoskan kalau melihat airnya itu bisa buta dan gila. Ini murni sebuah yoni. Tapi diresiki kok, Bab. Ya ancen dikeramatke iki. Dikeramatke. Maksudnya kayak jenengan ngomong kon mati. Saya. Enggak. Oh, loro. Niki kono sandal. Nah, di sini saya menjelaskan mitos bahwa dulu ketika belum dibalik itu di lubang kotak bekas dudukan lingga itu ada airnya. Airnya apabila dilihat oleh manusia ataupun hewan akan buta dan gila. Itu menurut saya hanya sebuah kearifan lokal untuk menjaga barang ini tidak dihancurkan atau dimusnahkan seperti yang lainnya. Jadi mitos adalah kearifan lokal untuk melestarikan benda cagar budaya.
Dan di tempat ini juga dimitoskan sangat angker, sangat jarang orang yang berani ke tempat ini. Itu semua menurut saya hanyalah sebuah usaha untuk melestarikan benda ini, yaitu sebuah yoni. Jadi ini betul-betul benda cagar budaya, bukanlah benda untuk sebuah mitos atau legenda atau cerita tutur dari sebuah karangan manusia. Sudah coba apa nak? Itu. Di sini saya membakar dupa bukan semata-mata untuk urusan klenik, gaib dan sebagainya, tapi untuk menghormati leluhur, terutama menghormati hasil karya leluhur. Di mana budaya kita adalah budaya kembang, yang diantaranya ubur ampenya ada sebuah dupo atau wewangian. Jadi bukan masalah kliniknya atau gimana. Dan saya tegaskan ini adalah sebuah yoni, sebuah benda cagar budaya, bukan seperti yang dimitoskan yaitu kaca benggala atau pengilon. Itu bukan. Mengenai airnya bisa membuat buta, itu menurut saya bukan karena kekeramatan, tapi mungkin saja airnya kotor lalu dibuat untuk raup atau cuci muka. Itu yang masuk akal. Kalau hanya sekedar melihat tidak akan mungkin. Ya, liputan saya ini saya cukupkan sekian. Oh ya, ini yoni ini berkaitan penuh dengan tanah lapang tadi, yang tidak ada seorang pun yang berani menanam kubur di tempat itu. Dan tempat itu bukanlah makam Syekh Kidul, Syekh Wetan dan lain sebagainya, tapi itu murni titik dari pusat candi. Jadi di dalam tanah lapang itu, kalau dulunya itu sebuah candi pendarmaan, berarti di tengahnya itu positif ada kubur Abu Layon. Tapi kalau itu candi untuk pemujaan, berarti yoni ini dulu di tengah tempat itu sebagai pusat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, berbakti terhadap leluhur bangsa sendiri. Saya Sambung Oyot mengucapkan Pancasila abadi, Indonesia Jaya, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Rahayu Sagung Dumadi, salam budaya.